Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iya. Sempat diusir 1 tahun, percaya Yesus, saya diusir sampai 3 kali diusir. 3 kali diusir. Tahun kedua saya pulang kampung, saya juga diusir. Tapi setelah saya diusir masih di perjalanan terjadilah gempa besar yang tahun 2009. Oh, yang di Padang itu. Iya. Iya. Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Marnusia. Dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan kesaksian seorang wanita muslim menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan cara yang unik. Oleh karena itu, beri waktu dan simak video ini dan biarlah itu menjadi pendorong bagi kita semuanya. Nah, mari kita saksikan dengan seksama sebagai berikut. Salam, saya Bu Nita dari Sumatera Barat, Padang, orang Solo. Orang Solo ya. Nama kecilnya siapa Ibu? Nama Nita tetap. Nita ya, tetap dipanggil Nita ya. Ibu Nita dari Solo. Sebagai seorang Muslim yang awam, waktu masih kecil kami dididik dengan iman yang teguh secara Muslim, sehingga terbentuklah karakter berkepribadian dengan suasana nuansa Muslim. Ya, Muslim. Jadi sampai sekarang keluarga masih di Solo ya? Keluarga, orang tua, bapak sudah almarhum, sekarang tinggal ibu, sudah tua di kampung. Tahun kemarin 2021, saya sempat pulang ke kampung menemui orang tua. Ya puji Tuhan, memang lingkungan yang anti Tuhan Yesus, saya sempat tidak diterima dan diusir. Waktu itu memang sempat saya dengan suami berbeda keyakinan. Sempat berbeda keyakinan. Suami agamanya apa? Saya menikah dengan suami masih berkeyakinan Buddha. Buddha ya, suami Buddha ya. Menikah secara Islam, namun dia kembali lagi ke Buddhis. Tetapi tahun 2003 dia ke Kristen. Nah, itulah awal mulanya. 2003 ya? 2003. Kenapa dia ke Kristen? Waktu itu ada pengalaman apa yang dialami sehingga dia menjadi Kristen? Waktu itu usaha sempat hancur, bangkrut, dan dia sempat down dan dia mengalami Tuhan. Oh, dia mengalami Tuhan karena usaha bangkrut dan pengalaman buruk lah yang dialami. Dia mengalami Tuhan. Bu, bisa saya tahu bagaimana dia menjadi percaya dengan Tuhan di suasana bangkrut dan keadaan tidak baik itu? Waktu itu dia sempat mau dipenjarakan dan ada suatu hamba Tuhan yang bukan kebetulan waktu itu dia punya adik dalam keluarga semua sudah percaya Tuhan Yesus, namun dia masih Buddha keras. Oke, bagaimana Ibu bisa percaya dengan Tuhan? Apa yang dialami? Ya, waktu itu saya sempat bertentangan dengan suami sampai bercerai. Sampai bercerai ya? Ya, sampai bercerai demi iman. Namun karena suami adalah seorang Kristen yang taat, yang rajin berdoa, dan saat itu saya dijamah Tuhan dan saya pengen lagi rujuk kepada suami. Namun waktu saya mau rujuk dengan suami, saya berpikir hanya untuk tidak fanatik saja dengan Tuhan Yesus. Hanya tidak fanatik saja dengan orang Kristen. Namun Tuhan Yesus ingin saya lebih menjadi anaknya. Waktu itu saya dijamah, ada suatu hal buruk yang dalam hidup saya yang saya tidak bisa berubah dengan sendirinya. Waktu itu saya tantang Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan Yesus, Tuhan, waktu saya tidak fanatik lagi dengan orang Kristen,
saya masuk ke perkumpulan Full Gospel. Saat itu saya terkesima dengan orang Kristen yang cerdas dalam Alkitabnya, yang menurut saya waktu itu orang sebego-begonya manusia di muka bumi ini paling bego orang Kristen. Tetapi waktu saya masuk ke komunitas orang Kristen, saya terkesima dengan mereka yang begitu hafal, yang begitu mengerti dan begitu tahu dengan Alkitabnya. Sedangkan selama ini saya percaya betul bahwa saya adalah orang yang rajin beribadah, rajin mengaji, tetapi saya tidak tahu ayat-ayat di Al-Quran. Berarti Ibu suka mengaji dulu ya? Suka mengaji. Ada satu potong, dua potong ayat yang bisa dimunculkan? Silakan. Surat ini aja, surat Anas ya. Silakan. Surat Anas ini adalah suatu surat yang dulu sering menemani saya waktu saya sedih atau saya sendirian. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril walwasikhonnar, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, terima kasih. Ini salah sedikit aja bagi orang-orang di seberang nanti bisa protes. Iya sih. Selalu protes. Padahal maksudnya itu yang dibicara ya. Tapi enggak apa-apa. Ini video saya. Terus apa yang dialami semenjak percaya dengan Tuhan? Tantangan apa yang dialami dengan keluarga? Sempat diusir 1 tahun percaya Yesus, saya diusir sampai 3 kali diusir. 3 kali diusir. Tahun kedua saya pulang kampung, saya juga diusir. Tapi setelah saya diusir masih di perjalanan terjadilah gempa besar yang tahun 2009. Oh, yang di Padang itu. Iya. Terjadi gempa itu ya. Jadi Ibu diusir, lari ke sini. Balik lagi ke Jakarta. Ke Jakarta, waktu itu tinggal di Jakarta ya. Terus apa kerinduan Ibu sekarang? Kerinduan saya masih punya anak 1 yang masih Muslim, yang memang notabenanya anak saya ini memang dulu pesantren dan dia memang seorang Islam yang pun. Ini anak kandungnya pesantren ya. Saya. Sekolah pesantren di mana? Dulu di Asidikia, yang dia di Tangerang. Tangerang. Oh, anak Tangerangnya. Ada berapa anak? Anak saya 4. 4. Mereka masih Muslim semua kah? Enggak, yang nomor 2 sudah pelayanan di gereja. Mereka sekarang sudah Kristen semua? Sudah. Waduh, luar biasa. Percaya dengan Tuhan mereka ya. Amin. Terus ada sesuatu yang dibagikan kepada penonton, mungkin kepada keluarga di Padang atau keluarga di Jakarta atau teman-teman atau saudara-saudara yang ingin saya bagikan kepada saudara, keluarga yang belum percaya, bahkan yang anti. Percayalah, Allah itu yang menjadi Allah itu yang adalah yang berfirman, dan firman-Nya lah yang menjadi manusia. Firman-Nya yang adalah Allah sendiri, dan firman itu sendiri dialah Allah itu sendiri. Itu yang kami percaya, dan percayalah bahwa dengan Yesus yang menjadi manusia itu, kita dapat mengikuti tauladannya. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa. Semua kita ingin berbuat baik, semua kita ingin menjadi benar, tetapi tanpa Yesus, kemauan iblislah yang terjadi. Itu yang saya rasakan. Tanpa Yesus. Kenapa Ibu bisa bicara seperti itu? Karena dulu saya seorang Islam yang taat, seorang Islam yang rajin beribadah. Saya dulu apapun kegiatan, karena saya begitu rindu, begitu berkeinginan mengembalikan suami saya yang tadinya dari Buddha ke Islam menjadi mualaf yang sesungguhnya. Saya berdoa siang dan malam, tetapi itu tidak terjadi. Waktu saya setelah menjadi pengikut Yesus dengan kuasa darah Yesus, ya karena kuasa Yesus, kuasa darah Yesus itu yang sudah saya terima 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita waktu masih Muslim, kalau tidak percaya Yesus, kuasa itu tidak akan pernah terjadi. Ini yang saya rasakan karena ini pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Kalau dulu saya berdoa seperti saya berdoa sendiri, menangis setiap malam untuk mengislamkan kembali suami saya, tetapi itu tidak terjadi. Tetapi begitu saya mengikut Yesus, percaya Yesus, apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa, saya bisa lakukan.
bersama Yesus ya. bersama Yesus. Ya, terus ada sesuatu yang mau dibagikan, dibilang kepada penonton hari ini? Kepada penonton, percayalah kepada Yesus. Tidak perlu engkau menjadi seorang Kristen, tetapi percaya Yesus. Berarti kamu telah melihat Allah itu sendiri. Saudara, tadi kita telah mendengarkan bagaimana beliau memberikan kesaksian yang luar biasa, perjalanannya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini merupakan hal yang memang jarang sekali orang mengalami hal demikian. Ini benar-benar inisiatif dari Roh Kudus sendiri melalui berbagai macam cara. Roh Kudus bekerja itu bisa melalui audible, bisa juga melalui hati nurani, bisa melalui mimpi, penglihatan, pemberitaan Injil, dan lain sebagainya. Nah, apa yang sedang terjadi tidak terlepas dari doa-doa orang percaya. Saya yakin banyak orang Kristen mendoakan jiwa-jiwa supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, hari-hari ini kita harus lebih banyak berdoa supaya pemberitaan Injil lebih dipermudah, lebih berjalan dengan baik. Gereja-gereja tidak ada lagi jemaat yang 20, 10, 15, tapi minimal 100 orang ke atas. Ya, karena ini waktunya penuaian. Ya, api Pentakosta sedang melanda dunia. Pemberitaan Injil sedang berkembang pesat melalui media sosial, melalui face to face, melalui pelayanan kepedulian. Dan saya yakin dan percaya kalau kita semua turut berdoa agar muncul misionari-misionari yang memiliki hati untuk jiwa-jiwa, maka penuaian jiwa itu Indonesia mengalami lawatan Tuhan lebih cepat dan kekristenan akan menjadi umat yang mayoritas di negeri ini. Dan kalau sudah mayoritas, maka Indonesia pasti jaya dan makmur. Demikian tayangan sekali ini. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus berkati. Shalom.